Begitu gua membuka pintu toilet, gua cuma bisa mengucapkan istighfar. Karena sebelum keluar pintu, tepat di depan gua ada seseorang wanita dengan kepala berdarah-darah menatap gua dari bawah lantai sembari menyeringai ke arah gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Dimensi Gaib yang menceritakan cerita-cerita horor berdasarkan cerita nyata dari orang-orang yang pernah melihat mereka. Cerita kali ini datang dari Mas Tony pada tahun 2010 saat ia mengalami hal-hal horor di hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini berlatarkan tahun 2010, di mana gua lulus SMA dan sama halnya seperti orang lain, gua melamar kerjaan kesana kesini agar bisa langsung merasakan dunia kerja. Gak sia-sia usaha gua membuahkan hasil. Gua mendapat panggilan kerja di sebuah pabrik keramik, tepatnya di kota Tangerang. Singkatnya, gua keterima dan keesokan harinya mulailah gua cari kos-kosan karena gua bukan berasal dari kota ini. Selama kurang lebih 2 bulan gua kerja di sini, tidak terjadi apa-apa karena shift yang pagi selalu pulang sore dan tidak pernah mendapatkan lembur. Maklum, gue ini adalah lulusan baru. Namun semuanya berubah bersamaan dengan tragedi yang akan terjadi. Saat itu akhirnya gue dialihkan ke shift malam. Gue bekerja di bagian packing barang yang sudah dipastikan pekerjaan ini membutuhkan tenaga yang lebih besar. Pada saat itu, tepat jam menunjukkan pukul 1 pagi. Fokus bekerja, namun samar-samar gua dengar dari kejauhan seseorang berteriak yang sudah pasti membuat seisi gedung ramai. Sontak, tangan berhenti, kaki berlari menuju sumber suara tersebut. Terlihat kerumunan karyawan yang penasaran. Sudah ramai memenuhi tempat lokasi. Betapa terkejutnya gua ketika gua melihat apa yang barusan gua lihat. Seseorang yang meninggal dunia dengan darah segar yang terus keluar. Menurut saksi mata, orang itu jatuh dari ketinggian tempat memasukkan batu bara ke pemanas dan tingginya sekitar 3 lantai dari tanah. Sialnya, ketika korban jatuh, badannya menghantam ke besi palang, sehingga badan korban terbelah menjadi 2, dan orang tersebut bekerja di bagian batu bara. Malam itu sontak ramai polisi dan mobil jenazah yang rupanya menurut kabar tubuh korban dijahit lagi sebelum dikembalikan ke rumah duka. Malam itu jujur menjadi malam yang gak akan pernah gue lupain. Semenjak itu muncul desas-desus bila karyawan yang meninggal itu bergentayangan. Dan sialnya gua yang melihat tubuh korban dalam keadaan seperti itu juga terkena imbasnya. Disinilah gua mulai cerita horornya. Setiap shift malam, suasana pabrik tempat gue bekerja terasa aneh, lebih dingin, dan tentu saja lebih seram. Terlebih ketika banyak karyawan yang mengaku sering dihantui sosok asing yang kabarnya beliau adalah korban kecelakaan tempo hari. Oh iya, gue sama sekali tidak mengenal korban karena memang gue dengannya berbeda divisi. Keesokan harinya, di malam itu, gua bekerja seperti biasanya. Gak ada hal yang istimewa.
Sampai senior gua tiba-tiba ngomong, "Kamu ambil air minum ya di gudang, soalnya airnya habis." di gedung tempat gua ada sebuah galon air yang memang dipersiapkan untuk karyawan minum. Masalahnya yang minum air ini gak satu atau dua orang, tapi puluhan. Jadi ketika air galon habis, maka bergantianlah mengisi ulang. Kebetulan waktu itu giliran gua, maka bersiaplah gua mengambil air galon di gudang yang berdekatan langsung dengan toilet pria. Gua mulai mendorong gerobak untuk membawa galon, dan gua lihat jam menunjukkan pukul 1:30 pagi. Gua gak pernah mikir macam-macam karena hal ini sudah biasa. Tapi malam itu pikiran gua seperti gak tenang sama sekali. Seperti ada yang mengganjal pikiran gua. Tapi gua tetap mencoba berpikir positif. Toh cuman ambil air lalu kembali kerja. Namun rupanya dugaan gua salah. Sejak pertama menginjakan kaki di gudang, bulu kuduk mulai merinding. Gua merasa seperti ada orang lain yang sedang mengawasi. Tapi gua mencoba menekan rasa takut gua. Gua persiapkan galonnya, kemudian mulai menyalakan tombol air untuk mengisi. Disinilah gua melihatnya. Dari jauh tempat gua mengisi air, ada sebuah tempat nongkrong, dan biasanya kalau siang digunakan karyawan pabrik untuk mengobrol dan merokok. Jaraknya sekitar 100 meter dari gudang tempat pengisian air. Di sanalah ada seseorang yang tampak sedang duduk. Gue cukup lega melihatnya. Seenggaknya gue gak sendirian di sini. Gue kembali mengisi air galon kedua, dan gue lihat orang itu. Namun anehnya, orang yang awalnya duduk itu tiba-tiba berubah posisi dalam keadaan berdiri. Masalahnya adalah cara dia berdiri tepat memandang ke arah gua. Perasaan gua mulai gak nyaman. Dari jauh gua belum bisa melihat wajahnya, karena hanya berupa siluet hitam saja. Namun sejujurnya gua mulai merasa bahwa ini ada yang gak beres. Sekali lagi gua melirik, rupanya orang itu masih berdiri di sana. Gua pun mulai mendorong gerobak, dan saat itu gua yakin bahwa sosok di kejauhan itu bukan manusia. Saat tiba-tiba dia berjalan mendekati gua. Karena gua melihat sosok itu berjalan mendekati gua dengan gelagat yang aneh. Caranya berjalan seperti orang yang tidak bisa menahan tubuhnya, alias badannya bergerak naik dan turun, seperti badan atasnya mau lepas dan jatuh ke tanah. Menakutkan. Gua yang melihat sontak langsung lari meninggalkan gerobak gua, karena gua udah ketakutan. Melihat tingkah gua yang aneh, senior gua penasaran. Kemudian ia bertanya, "Kamu kenapa? Kok lari-lari begitu? Airnya sudah kamu isi semua belum?" "Maaf mas, tadi saya lagi mengisi galon yang terakhir. Saya melihat orang yang kemarin meninggal." Senior itu hanya terdiam terpaku. Lalu ia pergi meninggalkan gua tanpa sekata patah pun. Kejadian tersebut gua ceritakan kembali ke karyawan-karyawan lain. Menariknya adalah karyawan-karyawan lain tidak ada yang membantah cerita gua. Mereka percaya bahwa yang gua lihat itu benar adanya. Saat itu teman gua yang satu lokasi pergi keluar untuk sekadar merokok di dekat gudang di mana gua melihat sesosok menakutkan itu. Saat itu azan maghrib, dia duduk sendirian di sana. Tak berapa lama
ada suara dentingan dari sendok dan piring yang beradu terdengar olehnya. Ia mengira bahwa itu orang yang sedang makan karena tempat nongkrong itu lebih dekat dari ruangan kantin. Tapi jarang ada yang makan di tempat itu karena memang sudah disiapkan fasilitas lengkap di dalam kantin. Ia pun melirik dan terlihat ada seseorang yang sedang duduk membelakanginya. Ia menghampiri dan menyapa orang tersebut. Kemudian ia duduk bersamaan dengan orang tersebut. Mereka pun terlibat obrolan sembari menikmati sebatang rokok. Tak beberapa lama, ia pun pergi pamit. Jam istirahat sudah usai. Ia kembali ke tempatnya, dan di tengah perjalanannya ia pun melirik sebuah mading yang berisikan selebaran kertas bela sungkawa foto korban yang meninggal karena kecelakaan kerja terpampang di sana, lengkap dengan bela sungkawa dari perusahaan. Melihat foto itu, teman gua nampak pucat pasi. Berbekal selebaran itu, teman gua bertanya pada karyawan senior, "Mas, apa benar ini?" Apa? "Ini loh mas, apa foto ini nggak salah? Ini orang yang kemarin kecelakaan kerja itu kah?" Loh, dia itu orangnya. Memang mengapa? Teman gua cuma bengong mendengarnya. Lalu kemudian ceritalah dia bahwa maghrib tadi saat dia merokok di tempat nongkrong sendirian, dia melihat ada yang makan di tempat sana. Kemudian bergabung bersamanya, dan orang itu adalah orang yang fotonya terpampang di selebaran itu. Tampak tidak kaget karyawan senior itu mengatakan, Dulu almarhum kalau makan memang dekat sana. Salah kamu sendiri itu. Maghrib bukannya sholat malah merokok. Semenjak saat itu, teman gua jadi lebih rajin ke musola pabrik, walaupun cuma numpang tidur tiap istirahat, dan gua masih tetap mengingat ceritanya. 1 tahun kerja di sana, kemudian terjadi gejolak di mana karyawan kontrak banyak yang diberhentikan. Disinilah gua senang, karena gua nggak masuk jajaran karyawan kontrak yang diberhentikan paksa. Namun gua hanya dipindahkan ke bagian yang lain. Gua yang sebelumnya di bagian packing yang terang, bersih, dan dengan banyak karyawan-karyawan. Di sini sangat sepi, dingin, dan bangunannya sudah tua. Hanya tercium aroma besi berkarat, lengkap dengan pemandangan langsung kebun pisang yang lebat. Teman satu shift gua sendiri juga selamat dari karyawan kontrak yang diberhentikan paksa dan dipindahkan ke bagian yang sama dengan gua. Gua bercerita dengannya tentang diri masing-masing, dan kami sepakat tidak membahas hal yang terjadi akhir-akhir ini. Pembagian tugasnya sendiri, kami sepakat bergantian. Jadi satu orang bisa bergantian tidur dan berjaga agar suhu api untuk membakar keramik tetap panas. Maka diwajibkan standby, dan bila suhu turun maka kami wajib mulai mengisi batu bara ke tungku. Waktu itu giliran teman gua tidur, jadi gua berjaga sendirian. Sambil menunggu, gua pun iseng melihat pemandangan kebun pisang yang benar-benar gelap gulita, dengan angin dingin yang berhembus dari sana. Ketika sedang asik melamun, tiba-tiba gua terkejut saat mendengar suara benturan keras seperti batu dengan besi beradu. Keras sekali, sampai nyaris membuat jantung gua berdegup kencang. Rupanya penghuni di sini mulai menunjukkan kehadirannya. Setidaknya itulah yang pertama gua pikirin. Gua mencoba untuk menghiraukan, namun suara itu kembali lagi.
kali ini lebih keras dan membuat gua mulai menciut. Untungnya waktu jaga gua sudah selesai. Jadi gua akhirnya membangunkan teman gua. Ketika gua berjalan menuju tempat teman gua tidur, gua sadar ada suara cewek tengah menangis. Gua pun segera bangunin teman gua, lalu langsung menyiapkan tempat untuk tidur tanpa bercerita ke teman gua. Karena memang jika gua bercerita apa yang gua dengar, ia pun akan ketakutan. Tapi sialnya, pada saat gua memejamkan mata gua, suara tangisan itu masih terdengar di telinga gua, membuat gua jadi tidak nyaman sama sekali. Memang benar kata orang, tempat ini benar-benar angker, yang siapapun akan membuat nyali menjadi menciut. Karena gak tenang, membuat perut gua waktu itu mules. Jadi tanpa pikir panjang, gua pun ngomong ke teman gua yang jaga. Gua pergi ke toilet yang jaraknya tak jauh dari tempat itu, bersamaan dengan toilet yang berdekatan dengan area kebun pisang yang gelap. Singkatnya, gua udah dalam toilet, namun gua masih merasa gak nyaman. Suara tangisan itu masih saja belum hilang. Setelah gua selesai di dalam toilet, gua berniat kembali ke tempat kerja dan bergabung lagi dengan teman gua. Toh kalau bareng-bareng mungkin gangguannya bakal berakhir. Begitu gua membuka pintu toilet, gua cuma bisa mengucapkan istighfar. Tepat di depan gua ada seorang cewek dengan kepala berdarah-darah menatap gua dari bawah lantai sembari menyeringai ke arah gua. Saat itu jujur rasanya mau pingsan. Tubuh sama sekali tak bisa bergerak, seperti aliran darah gua berhenti sejenak. Perlahan-lahan, entah mengapa tubuh gua yang semula kaku kini berangsur bisa bergerak. Dengan terpaksa dan rasa takut yang gua pendam, akhirnya gua bisa melewati begitu saja, walaupun dia terus mengikuti kemana gua jalan. Satu lirikan gua ke belakang, sosok tersebut sudah menghilang. Singkat cerita, karena gua selalu diteror sosok-sosok yang semua orang akan ketakutan melihatnya. Dan sudah pasti membuat gua tidak nyaman. Akhirnya gua memutuskan untuk berhenti bekerja di tempat tersebut. Satu bulan berlalu, gua mendengar rumor bahwa satu orang lagi yang meninggal dunia akibat kecelakaan dalam bekerja di tempat kerja gua sebelumnya. Dan gua pun juga mendengar berita bahwa pabrik tersebut melakukan pesugihan yang selalu meminta tumbal untuk pesugihannya. Tak lama berselang, pabrik tersebut akhirnya bangkrut karena semua karyawan sudah mengetahui bahwa pabrik tersebut melakukan pesugihan dan mereka tak mau menjadi korban selanjutnya. Terima kasih. Oke, sekian ceritanya. Mohon maaf bila ada kata-kata gua yang kurang jelas. Jangan lupa share, like, and subscribe. And then, jangan lupa bunyikan notifikasi dengan klik gambar loncengnya. Terima kasih.